Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Jabonauti. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 1092305. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencerna. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar lidah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat pencernaan bagian atas, yaitu rongga mulut. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvola atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1, premolar kedua dan 1, gigi siri atau incisifus sentral dan lateral, dan yang terakhir ada gigi taring atau canthus. Jadi bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Ini merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar dan molar untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, ada struktur gigi secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin, kemudian selanjutnya ada vulva atau sumber gigi, kemudian gusi, dan sementum. Bagian mulut berikutnya, lidah. Di dalam lidah tersusun atas lutut lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitel yang mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor rasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, rasa asin bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Adapun lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menenggak makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan mudah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi untuk mengekspresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim metialin. Enzim ini dapat mengubah amilo menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah. Yang pertama ada kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada jalan pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga teka. Faring merupakan daerah percakapan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi dengan epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglottis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglottis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Organ selanjutnya yaitu adalah lambung. Lambung adalah ventriculus, merupakan kantong makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiavis. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardia, bagian tengah yang membulat pundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur kardia bagian lambung atas dekat jantung, pundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung bawah dekat usus. Rugea adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esofagel merupakan katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar makanan tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi.
Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang dari 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon trophosum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil disebut appendix atau pupa cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rectum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rectum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rectum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi sendiri adalah proses pembuangan zat sisa pencernaan melalui anus. Ada sistem sirkulasi pencernaan yang dimulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar, hingga yang terakhir bermuara di anus. Adapun fisiologi dari sistem pencernaan yaitu secara khusus, sistem pencernaan mengambil makanan, memecahnya secara fisik dan kimia menjadi molekul nutrisi, dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah dan membuang sisa-sisa yang tidak dapat dicerna dari tubuh.